Pimpinan di pusat yang harus menindaklanjuti ke bawah, lihat langsung ke TKP mau dijadikan apa negeri kami gitu. Bahkan ada indikasi jual beli laut, ada indikasi ya, atau dugaan ada jual beli, karena itu laut kami, negeri kami gitu. Kalau dijual belikan kami mau mencari apa? Ini Nasrullah, orangnya ada di depan, ya. Nasrullah ini baru berumur 18 atau sampai 20 tahun, ya. Orang tuanya masih ada, dia nggak punya tanah, nggak punya apa. Kenapa ada surat keterangan waris? HGB. Udah jadi HGB. Dari mana uangnya? Bagian dari SPBP. Kapan dia belinya? Kok ada surat keterangan waris? Orang tuanya ada, waris dari mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati segenap para kepolisian, kami dari Aliansi Anak ingin menyampaikan beberapa aspirasi dari Kampung Alarjiban, Desa Kohot, yang mana kami merasa terzolimi oleh para pejabat kami di Desa Kohot, dan ada beberapa orator kami ingin menyampaikan orasi. Kita dengarkan orasi yang pertama, kita dengarkan oleh Bapak RT Marto. Dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kami hormati kepada pimpinan yaitu Kementerian Perdagangan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional,
beserta jajarannya. Yang kami hormati kepada petugas keamanan, yaitu Bapak Polisi, terima kasih, dan juga para petugas Satlantas mungkin ya, juga membantu kami berada di sini. Baik, saudara-saudara, alhamdulillah dengan terik matahari yang panas ini kita terus berjuang mempertahankan di mana kita sudah dizalimi, khususnya di Desa Pohon, yaitu di daerah pesisir pantai. Jelasnya itu tanah yang seharusnya dijadikan mata pencarian nelayan, dijadikan dipatok-patok, Pak. Dipatok-patok sehingga nelayan tidak lagi bisa, tetapi mengganggu akses kami untuk melaut, terutama itu. Dan yang lebih parah lagi, di daerah pesisir itu dijadikan tanah dan disuratkan, ya, disuratkan, bahkan dipalsukan suratnya, ya, gitu. Dan ini kita sebagai warga khususnya Desa Pohon dan khusus daerah pesisir dan nelayan, mohon kepada dari Kementerian Agraria, mohon diaudit, ya, mohon diperhatikan bagaimana tanah kami, bagaimana tempat tinggal kami yang harusnya layak. Ini seolah-olah, dan kami menduga ini adalah kekejaman daripada pemerintahan Desa Pohon. Untuk itu kami mewakili daripada warga Desa Pohon untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan seadil-adilnya. Setuju? Jangan biarkan aparat Desa Pohon menyalahgunakan, ya, tanah negara. Jangan biarkan aparat Desa Pohon menyalahgunakan tanah negara. Dan proses hukum Kades dan jajaran Desa Pohon Kabupaten Tangerang harus diputus tuntas. Betul? Laut kami dipatok bambu. Sekali lagi kembali kepada di mana kami di situ sudah enak melaut, karena patok-patok itulah kami merasa terganggu. Maka dari itu mohon kepada dinas terkait, kepada kementerian terkait, mohon manusiakan kami. Walaupun memang ada relokasi untuk nelayan, itu harus dijelaskan. Hah? Ya, ini khusus nelayan, ya. Walaupun memang ada. Nah, tanah timbul yang terjadi di daerah pesisir, mereka suratkan dan tanpa sepengetahuan mungkin pada warga nelayan setempat. Dan dipatok-patok begitu saja sampai berapa kilo dari bibir pantai. Dan ini sangat merugikan nelayan. Betul? Baiklah. Kami sudah berusaha ke berbagai, ya, dinas terkait. Maka harapan kami kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, untuk itu melihat ke bawah, melihat penderitaan khususnya nelayan dan di sekitarnya. Maka dari itu sekali lagi mohon pada dinas terkait untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Pohon. Baik, itu saja yang mungkin ada rekan kami yang melanjutkan
Selanjutnya kami serahkan kepada atur-atur kita, Bapak. Ya, buat warga Desa Kohol. Ya, terima kasih. Orasi yang telah disampaikan Bapak Marto. Sungguh ironi. Kampung kita rupanya ada mafia tanah. Siapa mafia tanah tersebut? Kalau emang itu mafia tanah dari desa kita, mafianya lurah kita sendiri, apa yang kita harus lakukan? Turunkan lurah tersebut. Turunkan. Apakah kita harus lanjutkan? Apa kita turunkan? Sungguh sangat ironi rupanya pejabat kita yang sudah kita kasih amanat, mereka semuanya menjadi mafia tanah di kampung kita sendiri. Baiklah, kita akan dengarkan orasi selanjutnya kepada Bapak Budi, dipersilakan. Untuk warga Desa Kohol masih semangat, kita tetap berjuang, tetap berjuang membela negara. Jangan sampai negara, tanah negara, laut negara kita diperjualbelikan oleh kades kita, betul? Ya, semangat, tetap semangat. Kita berharga di jalur yang benar. Ya, bahwasanya untuk Bapak Menteri yang terhormat, kami dari Desa Kohol, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang beraksi atau bergerak serta menyampaikan kejanggalan-kejanggalan yang ada di desa kami tentang laut kami sendiri. Betul? Di sana, di laut kami, tempat kami mengais rezeki, tempat kami menjaring ikan, tempat kami mengambil rajungan, harus terganggu karena ada patok-patok bambu yang begitu jauh dari bibir pantai sampai ke tengah. Betul? 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 Dan juga kami mengira, kami menduga karena di laut tersebut ada juga patok paralon yang dicat serta dicor di dalamnya. Kami mengira dan kami menduga itu sudah diperjualbelikan, betul? Itu sudah dipersurat-suratkan, betul? Seperti itulah keadaannya. Tanah timbul pun diperjualbelikan. Padahal tanah timbul, Pak, tanah timbul ialah delta, Pak, di Muara Kali Cisadane. Pertemuan antara Muara Kali Cisadane dan laut sampai mengendap menjadi delta. Tapi kenyataannya, Pak, sekarang itu kan sungai. Kenapa ada patok-patok paralon yang dicor, berwarna dicat, dan kami mengira itu adalah batas-batas kepemilikan tanah tersebut. Padahal itu milik sungai, ya. Padahal itu miliknya negara. Sekarang ditambah lagi dengan patok-patok bambu. Kami sangat menyayangkan kepada kades kami dengan wewenangnya yang mengurus keadaan desa kami, tapi dengan kekuasaannya itu malah menyalahgunakan, malah menjual laut kita yang notabene laut kita adalah mata pencarian kita sendiri, betul? Ya, seperti itu, Pak. Sangat mengganggu sekali, Pak. Patok-patok laut itu sangat mengganggu sekali, Pak. Kami pikir awalnya beberapa mobil pengangkut bambu yang datang ke desa kami itu hanya untuk membuat bagan-bagan pancing, Pak. Tapi ternyata patok bambu tersebut dijejerkan, Pak. Dijejerkan seperti kotak
petak-petak tambak dan seperti petak-petak tanah. Kalau kita lihat dari satelit, maka ujung bambu tersebut, Pak, akan nampak seperti daratan, Pak. Betul? Betul? Betul kan? Hampir semua warga desa Kohot, Pak, Kecamatan Paku Haji Tangerang, itu dapat melihat patok-patok bambu dari pesisir pantai. Betul? Betul kalian melihat patoknya? Betul? Pernah melihat patok peralan yang dicor? Betul? Bahkan patok peralan yang dicor itu, Pak, ada di laut, di kedalaman 1 meter lebih, Pak. Untuk masalah tanah timbul itu, Pak, kenapa dianggap tanah? Kalau air laut itu surut, maka akan terlihat seperti daratan. Kalau kami dari warga desa Kohot itu menyebutnya betingan, Pak. Betul? Betingan? Betul? Itu nampak kan kalau ada surutnya laut, betul? Tapi kalau air laut sedang pasang, maka itu adalah laut, Pak. Begitu pandainya kades kita ini, begitu pandainya aparatur desa kami, Pak. Sampai-sampai tanah laut pun yang kita menduga bisa disertifikatkan. Apalagi kalau bukan disebut mati, ya. Betul? Betul? Itu mafia bukan ya? Merampas tanah negara ya? Untuk kepentingan pribadi. Coba lihat, Pak, kades kami sungguh luar biasa, Pak. Mobilnya banyak sekali, Pak. Betul? Asetnya banyak sekali, Pak. Betul? Wah, luar biasa, Pak. Benar, Pak. Ini kejadian yang luar biasa buat kami di desa kami. Ini kejadian yang sangat meresahkan kami. Kalau kami berpikir kalau saja tanah negara laut bisa diperjualbelikan, maka kami khawatir kami yang berada di pesisir-pesisir, tanah kami yang berada di pesisir khawatir akan mengalami hal yang sama, Pak. Betul? Khawatir nggak? Khawatir nggak? Kalau surat-suratnya dipalsukan, khawatir nggak? Khawatir. Terus nanti kalau surat-surat sudah dipastikan, kita harus bagaimana? Kita berarti perampasan tanah kita dong. Betul nggak? Kita mau tinggal di mana? Kita mau tinggal di mana? Di kolong jalan tolong, nggak mungkin, karena pasti dilarang sama dinas perhubungan. Ya, maka akan dilanjutkan oleh rekan kita, Bapak Umay. Ya, terima kasih. Lagi-lagi rakyat yang disebabkan oleh pejabat desa Kohot yang mana rakus akan menjual tanah laut yang akan menjadikan sertifikat di pinggir laut. Janganlah kalian memperkaya diri dan membabi buta. Kalian harus perlihatkan ini ibu-ibu yang layak mendapatkan hak. Mana hak-hak kami? Tolong dengarkan para pejabat-pejabat. Ya, jangan kalian memperkaya diri dan membabi buta. Ya, jangan menjual tanah laut untuk memperkaya diri. Baiklah, kita dengarkan orasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bang Bule. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kami ya sedikit ingin mencerdaskan Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian
Bapak-bapak kepolisian ya. Kami ingin membahas tentang yaitu adalah kepemilikan ya. Kepemilikan itu kan terbagi dua, ada kepemilikan umum, ada kepemilikan pribadi. Nah, kepemilikan pribadi disebut private property dan kepemilikan umum itu disebut collective property. Nah, ketika collective property kepentingan umum yaitu adalah laut, dan kami di sini punya KTP. Nama saya Budin, nelayan di pinggir laut. Ya, cukup jelas. Saya punya KTP. Itu seharusnya dikelola oleh negara untuk kepentingan umat, kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan asing dan asing. Ya, saya ingin mencerdaskan saja bahwa kita ini berdasarkan kepemilikan umum, seharusnya Bapak Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang seharusnya bisa mengerti kami. Kami nelayan, kami ingin hak-hak kami yaitu sebagai nelayan tidak diganggu. Ya, apalagi di desa kami ya banyak sekali sudah yang mengincar ya, yang mengincar. Karena apa? Karena ya di desa kami itu bernilai, ada value ya di desa kami gitu. Ya makanya dimulai seperti ini, berantas mafia tanah gitu ya, timbullah bahkan ada sendiri gitu ya yang menjadi mafia, yang merusak tata ruang. Ya bapak-bapak, ibu-ibu tetap semangat, selalu berjuang untuk bela kampung kita, desa kita dari mafia, ya mafia apapun jenisnya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita cerdas ya. Walaupun kita di pinggir laut, kita harus cerdas. Ya, kita banyak makan ikan, kita harus cerdas. Kita berantas mafia tanah, turunkan mafia tanah. Desa Pohon harus dibersihkan dari mafia tanah. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat ibu-ibu, apakah setuju lurah kita turunkan? Apakah setuju lurah kita turunkan? Sungguh luar biasa, ibu-ibu menjaga kampungnya. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Tapi kita diselewengkan wewenang kita sama lurah-lurah kita, pejabat-pejabat kita yang notabene ingin memperkaya diri dan membabi buta. Buat rekan-rekan, bos, ya untuk Bapak Bos dipersilakan. Janji kalian, mana janji kalian? Kami warga kalian menagih yang mana Bapak Arsyid ungkapkan. Ayo, Bapak Arsyid mengungkapkan membela rakyat nyawa taruhannya. Di mana hati nurani kalian, para pejabat desa Pohon? Ya, kami orang bodoh, tapi kalian lebih bodoh dari kami. Para pejabat-pejabat yang kita pilih, lain kali jangan sewenang-wenang menjalankan suatu amanah yang diperintahkan oleh rakyat. Habis baterai. Ya, baiklah, kita dengarkan orasi selanjutnya. Kita dengarkan.
Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'du. Takbir. Terima kasih kepada pejabat Kementerian Agraria atau Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Alhamdulillah, terima kasih kami diterima untuk audiensi. Namun kami di sini hanya melaporkan atau mengadu nasib kami selaku warga Alarjiban Desa Kahot Pakwaji. Sebagian kami hanya penduduk nelayan yang mungkin sebentar lagi akan rata, entah itu mau jadi apa nggak tahu ke depannya. Karena sekarang saja sudah banyak sekali bambu-bambu terpancang dan kami tidak mengerti itu laut dipancang oleh bambu hingga nelayan aja mau lewat aja agak susah, harus dicabut atau dipatahkan. Namun kami hanya berharap pada pemerintahan pusat, nasib kami ke depannya harus bagaimana gitu. Hanya itu aja mungkin penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya mungkin nanti pimpinan-pimpinan di pusat yang harus menindaklanjuti ke bawah, lihat langsung ke TKP mau dijadikan apa negeri kami gitu. Bahkan ada indikasi jual beli laut, ada indikasi ya atau dugaan ada jual beli, karena itu laut kami, negeri kami gitu. Kalau dijual belikan kami mau mencari apa gitu. Ini para istri-istri nelayan kesehariannya cuma ke laut nyari kerang, ikan dan sejenisnya. Mungkin itu aja kali penyampaian dari saya. Tetap semangat warga Alarjiban Desa Kahot, Kecamatan Pakwaji. Semoga Allah memberikan jalan terang buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muslim tolong berdoa.